Perkenalkan, saya Sunari Agustina, mahasiswi PPG Angkatan 2 tahun 2020, LPTK UKSW Salatiga. Saya akan menampilkan video pembelajaran kelas 4, tema berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini anak-anak. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik anak-anak, seperti biasa sebelum memulai kegiatan, lebih baik kita berdoa ya. Coba Alif, silakan pimpin doanya Alif. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Alif. Kita bersama menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Suaranya yang keras. Lambang Pancasila, akulah pendukung proklamasi Rakyat Nah, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Bagaimana anak? Sudah semangat setelah mendengarkan lagu Garuda Pancasila tadi? Sudah. Iya, kalian harus tetap semangat walaupun belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan dengan cara mencuci tangan. Yang kedua, menggunakan masker keluar rumah. Dan yang ketiga, menghindari kerumunan. Apa kalian suka membaca dongeng? Dongeng apa yang sudah kalian baca? Maling Kundang. Maling Kundang, iya. Itu adalah dongeng. Nah, hari ini kita juga belajar tentang dongeng di tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah menyimak video tupai dan ikan gabus, kalian mampu mengidentifikasi isi dongeng tupai dan ikan gabus secara mandiri. Yang kedua, setelah menyimak video dongeng tupai dan ikan gabus, kalian mampu menilai isi dongeng tupai dan ikan gabus menggunakan bahasa lisan dan tulisan dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati teks tentang pengrajin kayu, kalian mampu mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati teks pengrajin kayu, kalian mampu mengkomunikasikan jenis pekerjaan terkait sosial budaya di wilayahnya dengan benar. Yang kelima, setelah menyimak video tentang pemanfaatan sumber daya alam, kalian mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkontrol dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Yang keenam, setelah menyimak video tentang pemanfaatan sumber daya alam, kalian mampu menuliskan contoh kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari dengan mandiri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Bu pengen tanya,
sekarang Ibu pengen tanya, ada yang mau menonton video? Mau. Mau? Sekarang Ibu akan putarkan video, kalian perhatikan, dan kalian ikuti alur ceritanya ya. Baik, Bu. Kisah persahabatan si tupai dan ikan gabus. Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua sahabat di suatu telaga, yaitu ikan gabus dan tupai. Persahabatan mereka yang kuat itu sudah mereka jalin, sudah sangat lama dan penuh dengan kesetiaan. Nagia, Apabila perhatikan. salah satu sahabat mereka sedang dalam kesusahan, mereka saling membantu. Seperti itulah persahabatan ikan dan tupai terjalin selama bertahun-tahun. Suatu hari si ikan gabus pun jatuh sakit. Kondisi badannya sungguh sangat memprihatinkan. Si ikan gabus sangat terlihat lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa. Si tupai pun dengan setia menemani sahabatnya itu yang sedang sakit. Gabus, aku akan menemanimu sampai kau sembuh, wahai sahabatku, ucap si tupai kepada si ikan gabus. Terima kasih sahabat, engkau memang terbaikku tupai, jawab si ikan gabus dengan nada yang lemah. Gabus, sekarang kau harus makan dahulu agar kau bisa cepat sembuh. Si tupai membujuk agar ikan gabus mau makan karena dari tadi si ikan tidak mau makan. Namun, tetap si ikan gabus menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku ingin makan, rasanya semua makanan tidak enak di mulutku, ucap si ikan gabus sambil menolak suapan si tupai. Apakah kau ingin makan yang lain? Yang penting kau mau makan. Katakanlah sahabatku, aku akan mencarikan untukmu. Tawaran si tupai kepada si ikan gabus. Benarkah wahai sahabatku? Kau mau mencarikan untukku? Tanya si ikan gabus. Benar sahabatku, aku akan mencarikannya untukmu. Yang penting kau mau makan agar kau cepat sembuh dan kita bisa bermain lagi, jawab si tupai dengan meyakinkannya. Tupai, aku hanya ingin makan jika makananku hati ikan hiu, ucap si ikan gabus. Mendengar permintaan si ikan gabus, si tupai pun kaget, terpejeram. Si tupai menyadari sangat sukar sebenarnya memenuhi keinginan sahabat karibnya itu. Ikan hiu merupakan ikan yang sangat buas dan besar, mengerikan pula, dan dia hidup di lautan lepas. Akan tetapi si tupai sudah terlanjur menyanggupi permintaan dari sahabatnya itu. Baiklah gabus, aku akan berusaha mendapatkannya untukmu, jawab si tupai. Si tupai pun berpikir keras untuk satu pohon kelapa dengan batang yang menjorok ke arah laut. Dalam aksinya, si tupai pun mulai melubangi sebuah biji kelapa dengan sangat hati-hati. Kemudian dikeluarkannya lah air dari dalam kelapa itu, dan ia pun lalu masuk ke dalam biji kelapa itu. Dari dalam kelapa, ia bisa menggerogoti buah kelapa untuk mengisi perutnya. Dengan cara ini, aku akan bertahan hidup di lautan lepas, pikir si tupai. Tidak lama, buah kelapa yang dimasuki si tupai pun terlepas dari tangkainya gabus. Si ikan gabus pun dengan sukacita menerimanya lalu pun memakannya. Kejadian menakjubkan pun terjadi setelah si ikan gabus memakan hati ikan hiu itu. Si ikan gabus menjadi sembuh total. Ia meloncat-loncat dengan gembiranya. Tupai sahabatku, terima kasih. Oh sahabatku, terima kasih. Dan sekarang aku sudah sembuh tupai, seru si ikan gabus dengan gembira. Mendengar itu pun si tupai ikut turut senang dan si ikan dihadapinya. Nah, sudah disimak ya nak ya videonya. Dari tadi Ibu lihat Nagia ngantuk ya?
Semangat, nak. Nah, tadi sudah ditonton ya videonya. Nah, dari video tadi, mari kita jawab pertanyaannya, nak. Nomor 1, apa judul dongeng tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan. Siapa, Alif ya? Ya, silakan Alif, nomor 1. Apa judul dongeng tersebut? Tupai dan ikan gabus. Ya, tupai dan ikan gabus. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Bu. Saya, Bu. Silakan, Askia. Siapakah tokoh-tokoh dalam dongeng tersebut? Tokoh dalam dongeng tersebut adalah tupai dan ikan gabus. Ya, tupai dan ikan gabus. Yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Bagaimana sifat tokoh dalam dongeng tersebut? Baik. Ya, berarti sifat tokoh. Ya, tupai, baik hati ya, dan suka menolong. Terus yang kedua, ikan gabus sifatnya baik juga, tahu balas budi dan setia kawan. Yang keempat, Nagia. Pendapatmu tentang dongeng tersebut? Menolong. Ya, bagaimana pendapatmu tentang dongeng tersebut? Kalau Alif, bagaimana nak pendapatmu tentang dongeng tersebut? Sangat menarik. Sangat menarik, iya. Terus yang kelima, coba Askia. Hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari dongeng tersebut? Yang bisa kamu pelajari dongeng tersebut adalah tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Ya, jadi hal baik yang kita ambil dari dongeng tadi, kita harus saling tolong menolong dengan orang yang sedang kesulitan. Nah, tadi kalian sudah menyimak video dongeng tupai dan ikan gabus. Nah, sekarang Ibu jelaskan sedikit apa itu dongeng dan unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Yang pertama, dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang luar biasa, berupa fiksi, tidak nyata atau hayalan. Terus dongeng merupakan bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang kita yang mempunyai fungsi untuk dapat mengajarkan nilai-nilai serta hiburan. Jadi dongeng itu turun-temurun, nak, dari nenek moyang kita dulu. Selanjutnya, unsur-unsur yang terkandung di dalam dongeng. Yang pertama, unsur intrinsik adalah unsur karya sastra dari dalam. Nah, unsur-unsur intrinsik ini yang pertama, tema. Tema merupakan ide pokok dari cerita dan merupakan patokan untuk membangun suatu cerita. Yang kedua, alur. Alur merupakan jalan cerita yang diurutkan berdasarkan sebab akibat ataupun berdasarkan urutan waktu. Misalnya alur ini jalan cerita ya, nak ya. Nah, terus yang ketiga, penokohan merupakan proses penampilan tokoh dengan pemberian watak dan sifat. Seperti tupai dan ikan gabus tadi, bagaimana sifatnya? Ya. Selanjutnya, yang keempat, latar merupakan salah satu unsur pembentuk cerita yang menunjukkan di mana dan kapan rangkaian-rangkaian cerita itu terjadi. Jadi latar sama dengan tempat. Tempat di mana cerita itu terjadi. Yang kelima, sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam memandang suatu peristiwa dalam cerita. Yang keenam, amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Jadi amanat itu sama dengan pesan. Pesan apa yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita yang dibuatnya. Seperti dongeng tupai dan ikan gabus tadi, nak.
Nah, pesan apa yang ingin disampaikan oleh pembuat cerita tadi? Selanjutnya, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra dari luar. Nah, unsur intrinsik ini terdiri dari latar belakang penciptaan. Adalah kapan karya sastra tersebut diciptakan. Nah, kapan karya sastra itu diciptakan sama dengan latar belakang penciptaan. Yang kedua, kondisi masyarakat pada saat karya sastra diciptakan adalah keadaan masyarakat baik itu ekonomi, sosial, budaya, politik pada saat karya sastra diciptakan. Yang ketiga, latar belakang pengarang merupakan faktor-faktor di dalam pengarang yang mempengaruhi penulisan dongeng tersebut. Karena beberapa faktor latar belakang pengarang itu antara lain riwayat hidup penulis, kondisi psikologis, dan aliran sastra penulis. Nah, itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam dongeng. Nah, setelah Ibu jelaskan tadi, silakan kalian kerjakan LKPD 1. Setelah menyimak video dongeng Tupai dan Ikan Gabus, silakan kalian menilai unsur-unsur cerita dari dongeng tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Silakan kalian kerjakan, Nak. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan ditulis. Ya, sudah, Nak? Sudah selesai? Sudah, Bu. Mari kita bahas. Yang pertama kita bahas dari judul ya. Ya, siapa yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Ya, nomor 1 judul. Ya. Tupai dan Ikan Gabus. Ya, judulnya apa, Nak? Tupai dan Ikan Gabus. Ikan Gabus. Bener, bener ya? Nah, yang kedua, tokoh. Siapa yang bisa menjawab? Ya, Bu. Coba Firza. Tupai dan Ikan Gabus. Iya, tokohnya Tupai dan Ikan Gabus. Yang ketiga, sifat tokoh. Bu. Alif. Tupai suka menolong, baik hati. Ikan Gabus tidak peduli. Tidak peduli. Terus yang keempat, siapa yang bisa menjawab? Bu. Ya, Nagia, silakan. Tempat. Moral. Tempat, Nak. Tempat. Tepi Sungai Kalimantan Barat. Ya, di tepi Sungai Kalimantan Barat. Selanjutnya, awal cerita. Siapa yang bisa menjawab? Ikan Gabus tidak mau makan. Kemudian Tupai menolongnya mencarikan makanan yang ia inginkan, yaitu hati ikan hiu. Selanjutnya, akhir cerita. Siapa yang bisa menjawab? Coba Alif. Akhir cerita. Tupai berhasil mendapatkan hati ikan hiu dan ikan gabus bisa kembali sehat setelah memakannya. Iya, pinter, Nak. Itu akhir ceritanya. Sekarang pesan moral. Siapa yang bisa menjawab? Bu. Nagia, silakan, Nak. Pesan moral. Tolong menolong terhadap orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Iya, benar. Ada yang dapat 100 kira-kira yang betul semua jawabannya? Saya, Bu. Iya, Alif ya. Iya, bagus ya. 100. Nah, tadi kita sudah menyimak dongeng, menjawab pertanyaan. Sekarang Ibu ingin tanya, apa pekerjaan orang tua kalian? Petani. Kalau Alif? Pekerjaan orang tua penyanyi. Kalau Askia? Pekerjaan orang tuanya apa, Nak? Guru. Oh iya, guru. Jadi yang kalian sebutkan itu adalah jenis-jenis pekerjaan. Nah, sekarang di sini ada teks tentang pekerjaan.
Siapa yang bisa membaca? Tolong bantu Ibu. Saya, Bu. Ya, silakan Alif. Pekerjaan ayahku adalah pengrajin kayu. Ayahku membuat meja dan kursi. Untuk menghasilkan kursi, awalnya ayahku membeli kayu, memotongnya, membentuk menjadi kursi, menghaluskan, lalu mengecatnya. Waktu yang dihabiskan untuk membuat kursi kurang lebih 1 minggu. Ayahku menjual meja dan kursi yang dibuatnya ke toko mebel. Di toko mebel itu orang-orang bisa membeli meja dan kursi buatan ayahku. Iya, ini adalah salah satu cerita pekerjaan pengrajin kayu. Setelah teks bacaan tadi dibaca, silakan kalian kerjakan LKPD kegiatan 2. Silakan kalian kerjakan LKPD nak ya, yang Ibu share tadi. Kerjakan LKPD kegiatan 2. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Nah, Bu. Sudah selesai? Sudah, Bu. Iya. Kalau sudah selesai, boleh kita bahas, Nak? Boleh. Ya. Boleh. Sekarang nomor 1, siapa yang bisa menjawab? Baca dulu soalnya. Dua jenis pekerjaan yang terdapat pada teks di atas, pengrajin kayu dan penjual mebel. Ya, jadi 2 jenis pekerjaan yang terdapat dari teks tadi adalah pengrajin kayu dan penjual mebel. Yang kedua, siapa yang bisa menjawab? Ya, Firsa, silakan. Produk apa saja yang dihasilkan? Meja dan kursi. Ya, meja dan kursi. Yang ketiga, tinggal Alif. Ayo Alif, silakan Alif, nomor 3. Sebutkan 3 manfaat pekerjaan bagi masyarakat. 1. Mendapatkan uang. 2. Mencukupi kebutuhan hidup. 3. Memenuhi keinginan. Iya, berarti 3 manfaat pekerjaan. Yang pertama untuk mendapatkan uang, yang ketiga mencukupi kebutuhan hidup, yang ketiga memenuhi keinginan. Misalnya mau beli baju dari pekerjaan tadi kita mendapatkan apa nak? Uang. Iya, uang. Uang. Iya. Dari kegiatan kedua ini, siapa lagi dapat 100? Yang kira-kira jawabannya betul semua? Nagia. Oke, keren Nagia. Tadi Firsa Alif, sekarang Nagia. Ayo Firsa, jangan kalah Firsa. Ya. Tadi kita sudah membaca tentang teks pengrajin kayu. Nah, sumber daya alam yang digunakan ayahku dalam teks tadi adalah apa nak? Kayu. Kayu, iya. Jadi, dari mana kayu berasal? Kira-kira dari mana kayu berasal? Ada yang tahu? Dari hutan, iya. Apakah kayu tersebut dapat diperbarui? Dapat. Iya. Nah, sekarang perhatikan nak. Perhatikan pengolahan kayu menjadi kursi. Iya. Yang pertama, pohon di hutan. Pohon di hutan ditebang. Ya, lihat gambarnya nak. Lihat tanda panahnya. Pertama, pohon di hutan ditebang. Terus, pohon yang ditebang tadi diangkut ke kota. Nah, selanjutnya, kayu yang diangkut ke kota tadi diantar ke pengrajin kayu. Ya. Iya, pengrajin kayu tadi membuat kursi, meja dari kayu-kayu yang ditebang di hutan, ya. Terus setelah kursi, meja selesai dibuat, pengrajin kayu tadi menjualnya ke toko mebel. Iya, selanjutnya orang-orang yang ingin membeli kursi, meja akan datang ke toko mebel. Nah, itu adalah proses pengolahan kayu menjadi kursi. Jadi, kursi-kursi, meja-meja di rumah kita itu, di rumah kalian itu, prosesnya dari sini, nah. Nah, dari pohon ditebang di hutan, terus diangkut ke kota,
diantar ke pengrajin kayu, terus pengrajin kayu membuat kursi makan, kursi mebel, bisa lemari, dan lain-lain. Setelah selesai dibuat, pengrajin kayu tadi menjualnya ke toko mebel. Nah, siapa yang ingin membeli kursi, silakan datang ke toko mebel tadi. Ya. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, silakan, siapa yang bisa membaca teks ini? Saya, Bu. Ya, Firza, silakan. Ayahku mendapatkan kayu untuk bahan baku mebel dari hutan. Salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Dahulu hutan Kalimantan sangat lebat dan merupakan paru-paru dunia penghasil oksigen. Akan tetapi, kini pohon-pohonnya semakin berkurang, sering kali karena kebakaran hutan. Jadi, kayu tadi adalah bahan baku untuk membuat mebel. Nah, anak-anak, salah satu hutan di Indonesia yang sering diambil pohonnya adalah hutan Kalimantan. Iya, hutan Kalimantan. Kalimantan itu memiliki hutan yang sangat luas dan sangat lebat dan dijuluki sebagai paru-paru dunia atau penghasil oksigen. Ya, tapi sekarang Kalimantan ini pohon-pohonnya semakin berkurang karena kebakaran hutan atau penebangan untuk perkebunan. Jadi dahulunya lebat, sekarang berkurang. Nah, sekarang kita simak video tentang pemanfaatan sumber daya alam. Perhatikan ya, Nak ya. Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sesuatu hal yang berasal dari alam yang berupa unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, dan dapat digunakan oleh manusia untuk sumber daya alam memiliki peranan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi tiga. Yang pertama, menurut sifatnya. Yang kedua, menurut jenisnya. Yang ketiga, menurut kegunaannya. Kali ini kita akan membahas sumber daya alam menurut sifatnya. Sumber daya alam menurut sifatnya terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Sumber daya alam hasil tambang memiliki beragam fungsi bagi kehidupan manusia. Di antaranya 1. Bahan dasar infrastruktur atau aspal. 2. Bahan bakar kendaraan bermotor, aftur atau solar. 3. Sumber energi, batu bara, gas cair, minyak bumi. Kemudian sebagai perhiasan, emas, perak, berlian, dan logam lainnya seperti biji besi, bauksit, yodium, nikel, dan marmer, dan lain-lain. Sekian pembelajaran kali ini, semoga video ini bermanfaat. Nah, tadi sudah kalian lihat ya video tentang pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini adalah gambar keadaan hutan Kalimantan dari tahun ke tahun. Iya, yang warna hijau berarti adanya pohon dan yang warna putih menunjukkan hutan yang gundul. Nah, yang pertama dari tahun 1950, nah warnanya masih berwarna hijau. Terus tahun 1985 sudah ada warna putih-putih ya. Nah, berarti yang ada pohonnya masih banyak
Warna putih-putihnya juga sudah mulai banyak. Terus tahun 2000. Nah, yang warna hijau sedikit demi sedikit berganti berwarna putih. Tapi dari tahun ke tahun hutan Kalimantan ini semakin banyak berkurang pohonnya. Terus 2005 yang berwarna putih semakin banyak, berarti hutan yang gundul juga semakin banyak. Tahun 2010 yang berwarna hijau semakin sedikit, sedangkan yang berwarna putih semakin banyak. Sekarang tahun 2020, perhatikan tahun 2020 lebih banyak warna yang mana, Nak? Warna putih. Berarti lebih banyak penggundulan hutan daripada pohon-pohon. Nah, sekarang berarti tahun 2020. Di hutan Kalimantan semakin banyak berkurang. Ya. Nah, sekarang tugas kalian kerjakan LKPD kegiatan 3. Nah, ini, Nak. Silakan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Sudah selesai, Nak? Selesai semua. Sudah. Kita bahas. Ya. Silakan. Yang pertama tahun 1985. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Nagia. Hutan di Kalimantan masih luas. Iya, tahun 1985 masih lebat ya. Ya, terus tahun 2000 silakan siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Alif. Hutan Kalimantan mulai Ya, hutan di Kalimantan sudah berkurang, berarti pohonnya sudah mulai banyak ditebang. Tahun 2005 silakan siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Nagia lagi. Ya, silakan. Hutan di Kalimantan banyak yang berkurang. Iya. Berarti semakin berkurang ya, Nak ya. Tahun 2010. Silakan siapa yang belum menjawab? Ya, Firda, silakan. Di Kalimantan banyak dengan Iya. Jadi tahun 2010 hutan di Kalimantan sama, Nak, dengan pemukiman. Ya, yang putih-putih itu hutan gundul dibuat untuk pemukiman. Terus tahun 2020. Saya, Bu. Ya, silakan, Nak. Hutan sangat sedikit dan pemukiman semakin luas. Ya, jadi kita sekarang tahun 2020 hutan di Kalimantan hutannya semakin sedikit dan pemukiman semakin banyak. Iya, selanjutnya, nah soal ini, Nak, nomor 1. Nomor 1 silakan siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, Nagia, silakan. Bandingkan penembakan hutan pada tahun 1950 dan 2010. Bandingkan, Nak, silakan. Tahun 1950 hutan di Kalimantan ada menutupi seluruh Kalimantan. Sedangkan tahun 2010 hutan di Kalimantan sudah sama banyaknya dengan pemukiman. Iya. Berarti tahun 1950 hutan masih banyak, sedangkan tahun 2010 hutan Kalimantan sudah semakin berkurang. Terus yang nomor 2, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Silakan, Lip. Saya, Bu. Ya. Bagaimana kondisi hutan jika terjadi penebangan terus-menerus? Hutan menjadi gundul dan bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor. Hewan-hewan juga akan kehilangan habitat aslinya. Ya, betul ya. Yang selanjutnya, Saya, Bu. Saya, Bu. coba Firza.
Apa yang akan kita penghuni hutan pun kekeringan, mudah terjadi banjir dan tanah longsor. Ya, kalau hutan kita berkurang akan terjadi banjir dan tanah longsor. Longsor. Soal selanjutnya, silakan. Saya, Bu. Iya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan? Melakukan reboisasi, melaksanakan sistem tebang pilih, tidak membuang sampah di hutan. Ya, untuk menjaga kelestarian hutan kita harus melakukan reboisasi, artinya penanaman hutan kembali, hutan yang gundul ya, ditanam dengan pohon. Ya. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya. Apa yang telah kalian pelajari hari ini, Nak? Siapa yang bisa menjawab? Belajar. Saya, Bu. Ya, Alif, silakan. Belajar tentang unsur dongeng. Ya. Belajar tentang kebudayaan. Sumber daya alam. Ya, berarti hari ini sudah belajar dongeng, pekerjaan, dan sumber daya alam. Nah, dari 3 materi tadi, kira-kira materi mana yang paling kalian sukai? Sumber daya alam. Kalau Alif, Sumber daya alam. Alam. Iya, sumber daya alam. Terus yang ketiga, materi yang belum kalian pahami, yang mana kira-kira? Tidak ada. Ya, berarti semuanya sudah mengerti ya? Paham. Iya. Iya. Nah, baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini yakni kita sudah belajar menilai isi dongeng tupai dan ikan gabus. Yang kedua, mengidentifikasi jenis pekerjaan terkait sosial budaya. Yang ketiga, kita belajar tentang dampak dan upaya pencegahan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan. Ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk kalian, ini ada soal evaluasi. Nah, linknya di atas, yang Ibu share ya di WA kita. Nah, kalian kerjakan, nanti kerjakan di rumah. Kalau sudah selesai, hasilnya dikirim ke WA Ibu ya. Ya, sudah mengerti? Sudah. Kalau sudah, demikian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan doa ya. Silakan Ali pimpin doa, Nak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok pagi.